warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli Assalamualaikum. ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu sekalian, para guru, para asatiz, para kiai, para alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi lewat virtual ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul utsmanya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para guru, para kiai, para asatiz, Bapak Ibu sekalian, tentunya hari ini kita masih dalam keadaan berduka, di mana adalah seorang hamba Allah yang senantiasa berjuang di jalannya, seorang ulama, seorang guru, dan juga seorang sahabat bagi yang membutuhkan beliau. Dan hari ini kita telah ditinggalkan untuk selamanya. Umat Islam berduka bukan hanya umat Islam di DKI saja, tapi saya pikir semua umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan juga umat Islam secara internasional. Karena beliau ini, almarhum ini, bukan saja ulama yang dikenal di Indonesia, juga beliau dikenal secara internasional karena dengan kiprah dan perjuangan serta ilmunya beliau bisa memberikan manfaat untuk kita pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. Para Bapak Ibu sekalian, tema kali ini adalah berdoa bersama untuk almarhum guru kita Kiai Haji Lutfi Fathullah, yang beberapa hari yang lalu mungkin juga di acara yang sama kita mendoakan kesembuhan beliau beberapa kali, namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain, lebih sayang kepada beliau sehingga beliau wafat pada kemarin malam. Dan hari ini tentunya dengan acara yang berbeda, dengan niat yang berbeda, kita doakan almarhum diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan tentunya kita sebagai penerus perjuangan beliau diberikan kekuatan, kesabaran, dan juga senantiasa istiqomah. Apa-apa yang menjadi impian beliau yang belum terlaksana, mari kita laksanakan. Dan untuk itu, mari kita untuk membuka acara ini membacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk almarhum guru kita semua, Kiai Haji Ahmad Lutfi Fathullah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosanya, diterima ibadahnya, dan juga untuk para muassis daripada perguruan Islam Al-Mughni, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang telah mendahului kita, juga diberikan kelapangan di alam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada para guru, para kiai, para alim ulama, kepada para ibu bapak sekalian yang sudah
ikut join pada pagi hari ini, pada siang hari ini untuk mendoakan beliau. Namun sebelum masuk ke acara pembacaan tahlil dan yasin, kami akan tayangkan proses almarhum ketika disolatkan hingga ke pemakaman, dan ini memang kami buat sengaja sesuai dengan arahan dari beberapa ulama, juga terkhusus dari gubernur kita Bapak Anies Baswedan, bahwa ketika proses pemakaman beliau dilakukan dengan secara terbatas. Oleh karena itu, untuk melengkapi rasa penasaran kita, rasa kecintaan kita, rasa mahabbah kita kepada almarhum, kita akan tampilkan, kita akan saksikan proses pembawaan atau mensolatan jenazah dari rumah sakit hingga penguburan di pemakaman Guru Mugni Kuningan. Beliau dimakamkan persis di samping ayahnya beliau, yaitu Kiai Fathullah, dan alhamdulillah bisa dimakamkan di pemakaman keluarga besar Guru Mugni. Oleh karena itu, mari kita simak tayangan berikut ini. Silakan. Ini salatnya langsung dipimpin oleh Pak Gubernur. Ini proses untuk menuju ke pemakaman. Ini suasana di depan rumah sakit RSUD Pasar Minggu dengan menggunakan prokes kesehatan. Dan ini penggalian kuburan di pemakaman keluarga Guru Mugni, tepatnya di Tiga Kuningan, di tengah-tengah gedung-gedung tinggi. Ini pensolatan jenazah dilakukan di luar makam. Jenazah masih ada di dalam mobil, dipimpin oleh Ustadz Haji Abdul Wahab. Nah, ini ada di lokasi di dalam. Yang menguburkan terbatas dan dilengkapi juga dengan APD-nya sesuai dengan prokes. Iya, habis. Ya, itu ada tambahan mungkin ketika memasukkan jenazah atau tidak? Ya, para Bapak sekalian, para jemaah sekalian, tadi bentuk video-video pendek, tapi kita akan coba untuk menampilkan kembali ketika almarhum dimasukkan ke liang lahat. Apa namanya dah? Karena cukup besar di videonya, kita akan coba untuk meminimalisir ya. Ini dari pelajaran bisa aja kan kalau nanya satu demi satu tuh udah mau sholat. Tolong suaranya di mute. Ya, untuk yang ini tolong untuk di mute dulu suaranya. Kak Yuli nggak kedengeran. Ya, dipersilakan Bapak Ibu sekalian, para jemaah sekalian, tentunya meskipun kita tidak bisa menghadiri secara langsung, kita pasti bisa membayangkan bagaimana kesedihan dari Ibu sekalian atas kehilangan beliau selamanya.
banyak yang gotong. Halo, kalau ada yang Maaf Pak Ijat, videonya nggak kelihatan Pak Ijat. Iya, ini belum terlihat ini. Suaranya doang tapi nggak ada gambar. Iya. Ya, sebentar ya, kita konfirmasi dulu. Ya, ini Sudah terlihat? Sudah tampil? Sudah tampil di depan layar kita semua. Bagaimana? emang jadi ya di Cinagara begitu. Ini sudah terlihat ya? Iya. Sudah terlihat, Bu. Tapi ini proses kita masih dalam sholat ini. Satu demi satu tuh udah mau sholat. Udah nggak apa-apa tuh, nggak banyak. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, kita masih belum tampil. Sudah? Ya sudah. Fajar, Jar, imamnya siapa Jar? Ini diimami oleh Ustadz Wahab, menyolatkan almarhum di depan makam. Kemarin mimpin Iya. Jenazahnya mau diangkut. Hari ini seminggu yang lalu, Bapak sakit. suaranya Bun. Halo, Ci Iko sama Ci Puro minta. Ini kalau terang kayaknya ya. Kurang Jar. Hah? Apa? Kurang terang. Apaan? Itu paling depan Dina ya? Basna semua nih. Dibuka. Ini kan nggak ada 14 partai. Nggak ada. Satunya Indra. Dini wal ka'batu qiblati wal qur'anu imami wal muslimun wal mu'minun ikhwani wa qul raditu billahi rabban
وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صلينا Gus, tapi ada emailnya dari Aji, Gus, minta updatean apa nih? Terus ini. Baik, para Bapak Ibu sekalian, para asatidz, para guru, dan keluarga besar yang sudah hadir. Demikianlah tayangan proses pemakaman almarhum. Sekali lagi tentunya kita pengen banget ingin menghadiri pemakaman tadi, cuma dengan satu hal, situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Paling tidak dengan melihat video tayangan tadi menggantikan rasa kerinduan kita ingin mengantarkan almarhum sampai ke kuburannya terakhir. Baik, untuk itu sekali lagi kita akan bersama-sama untuk berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk guru kita, dengan niatan semoga almarhum Haji Ahmad Putih Fathullah dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diampunkan segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Oleh karena itu kami mohon kepada Ustadz Ahmad Jarkasi untuk memimpin pembacaan tahlil dan surah Yasin. Kemudian nanti doanya kami mohon kepada Ustadz Afifi dan Ustadz Muhammad Siddiq. Pada Ustadz Jarkasi kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para hadirin hadirat yang terhormat, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali pembacaan doa bersama kita untuk guru kita pada pagi hari menjelang siang ini dengan sama-sama kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya li ashabil huquqi wa li jami'il muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya li ashabil huquqi alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وخالاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونخص خاصة يا روح المرحوم المغفور له شيخي ومربي أرواحنا كي هجي دكتور أحمد فتح الله MA وأصوله وفروعهم ومن انتسب إليهم أن الله تغشاهم برحمة يسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل أصحاب الكرام. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا ظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا وارحمنا آمين. Terima kasih kepada Ustadz Zarkasi yang sudah memimpin kita untuk membaca tahlil dan yasin. Berikutnya untuk doa kami mohon kepada Ustadz Afifi untuk memimpin doa pertama. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita niatkan terlebih dahulu apa yang tadi kita baca, apa yang tadi kita panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan hal lainnya dan wasilahnya diberikan kepada orang-orang telah meninggal dunia, khusus lagi guru kita Kiai Muhammad Fatullah. Mudah-mudahan apa yang tadi kita doakan semuanya dijabah Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد في الأول حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم يا الله إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأموالنا وأهلنا جبار عنيد وذي عين وهيبة ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا الله أوصي ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة وبركة شاملة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذرياته وأهل بيته وجميع أصحابه ولجميع أرواح أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وعززه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم اغفر لحياتنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصابرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فنهينا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفيته على الإيمان اللهم أنزل الرحمة والنعمة والشفاء علينا وأهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم يا الله بجاه سيدنا محمد المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف باعدنا عن مشاهدتك ومحبتك والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا اغفر لنا وذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Akan untuk lanjut Ustadz Sidik untuk penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, ya arhamar rahim, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bishril Fatiha wa bikaramatil Fatiha. افتح لنا أبواب الخير، افتح لنا أبواب العلوم، افتح لنا أبواب البركة، افتح لنا أبواب الجنة. اللهم ثبتنا بالإيمان، ثبتنا بالإسلام، ثبتنا بالتوحيد، وثبتنا بالمعرفة. اللهم إن أستاذنا الأستاذ كي دكتور أحمد الفقة الله نازل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنه فقير إلى مغفرتك ورحمتك وأنت غني عن مآخذتي وعذابه. اللهم اجعله من أهل الخير، من أهل الخير، من أهل الخير يا من وفق أهل الخير. دعواهم فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin wa hadirat, Bapak Ibu sekalian, para kiai, para guru, terima kasih atas doa dan pembacaan tahlil yasinnya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bagi kita semua termasuk amal kebaikan di sisinya.
Baik, terima kasih. Dan setelah itu kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan atau prakata dari perwakilan keluarga almarhum. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Ida Farida. Kepada Umi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat. Alhamdulillah ya Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang kesekian kali saya diminta sambutan atas nama keluarga, karena memang saya paling tua, dan alhamdulillah adik saya berapa orang, dari saya nomor 1, ini nomor 7, cuma di atasnya yang lainnya sudah meninggal semua. Makanya saya selalu disuruh untuk jadi atas nama keluarga. Untuk kesekian kalinya pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada baik tim dari perguruan maupun seluruh guru maupun orang tua murid maupun partisipan yang lainnya yang telah ikut join dalam acara doa bersama ini. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan Ustadz Dr. Lutfi Fatullah mendapatkan tempat yang layak di sisinya, dijadikan Allah kuburnya itu raudhah min riyadil jannah, dijauhkan dari siksa kubur karena beliau orang baik, karena beliau banyak amal, banyak kedermawanannya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang benar-benar nikmat. Cuma sayang bagi kita, yang kita sesal di sini penggantinya. Beliau telah wafat, ya. Penerusnya saya belum, dari keluarga terutama atau dari lingkungan, belum melihat ada. Makanya inilah yang sedikit kita sesali. Mudah-mudahan patah tumbuh hilang berganti, Allah memberikan gantinya yang minimal sama dengan beliau. Dan saya juga mohon maaf kalau beliau punya kesalahan-kesalahan kepada guru-guru mungkin, kepala-kepala sekolah, atau rekan-rekan kerja, ataupun orang tua murid. Kalau beliau punya kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau punya sangkutan, mohon diinfokan. Ya, kalau punya kehilapan, mohon dihapuskan. Ya, mudah-mudahan beliau lapang, lancar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih semuanya atas partisipasinya dari beliau sakit sehingga beliau wafat, ya. Jadi ikut mendoakan. Alhamdulillah saya lihat kemarin berapa hari kita berdoa untuk kesembuhan beliau, partisipannya bukan main. Alhamdulillah hari ini juga, alhamdulillah banyak juga. Mudah-mudahan semuanya diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang setimpal. Mudah-mudahan kita nggak tahu kapan menyusul beliau, ya. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan bekal kita untuk menyusul nanti dengan bekal yang baik, sehingga kita pun meninggal nantinya dalam husnul khotimah dan membawa bekal yang banyak. Itu aja saya rasa yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada tim yang telah menyiapkan ini semua. Terima kasih kepada yang hadir semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Ida yang telah memberikan sambutan sama keluarga. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, bisa melanjutkan perjuangan almarhum. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan mencoba untuk sharing atau memberikan informasi kesaksian kebaikan almarhum gitu ya. Kesannya selama almarhum bergaul dengan kita, selama almarhum dekat dengan kita, baik itu dari pihak keluarga, masyarakat umum, ataupun dari para dewan guru yang ada di keluarga besar Al-Mughni. Nah, untuk itu saya persilakan dari keluarga mungkin selain Umi yang memberikan satu informasi kesaksian kebaikan-kebaikan beliau semasa hidupnya. Dipersilakan langsung aja bicara. Dari keluarga? Mungkin nggak ada kali Pak Ijat. Nggak ada. Ya, atau mungkin masih dalam suasana duka ya, sehingga blank untuk menginformasikan hal-hal yang lain. Kita berikan kepada orang tua murid, silakan. Atau masyarakat umum. Orang tua dulu yang join pada pagi hari ini, silakan. Pernah apa gitu beliau dengan Bapak Ibu sekalian yang sampai hari ini mungkin masih terngiang dan itu saya boleh Pak Ijat? Silakan Pak, silakan langsung aja. Ibu mungkin di mute jadinya nggak bisa ini. Di host tolong dibuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid, orang tua dari alumni SD SMP Al-Mughni Punanti Najla, dan saat ini adiknya di kelas 5 ya. Memang kesan terhadap Ustadz Lutfi itu saya sangat bangga dan salut sekali ya. Saya teringat sekali waktu Ustadz Lutfi menjadi tamu ya, memberikan sambutan ketika pembelajaran anak-anak seperti temu bintang gitu. Cita-cita beliau itu sangat tinggi, di mana memadukan ilmu agama dengan perkembangan teknologi, jadi tidak kaku gitu. Dan satu hal yang saya cukup salut dengan Ustadz Lutfi ini adalah keberanian beliau menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Kita nggak tahu siapa lagi nanti pengganti beliau yang berani menyuarakan seperti ini. Saya teringat sekali waktu saya sholat di Istiqlal, saya dari kantor sholat di Istiqlal, terus kemudian Ustadz Lutfi sebagai khotibnya. Dan itu waktu zamannya masih sedang ada ribut-ribut lah di negeri ini gitu ya. Beliau dengan lantangnya menyampaikan isi khutbahnya tentang ketidakadilan negeri ini di masjid yang cukup besar, masjid yang sangat besar, dan itu berada di titik pusat istana negara. Subhanallah, semua pada kagum ya dengan beliau gitu. Terbukti setelah bubar di sholat Jumat itu banyak yang bilang gila ya gitu, pada gitu ya. Jadi benar-benar betul tadi yang disampaikan Ustazah Ida Farida, perlu mencetak lagi seorang Ustadz Lutfi seperti ini. Cuman kita nggak tahu ya, apakah akan seberani Ustadz Lutfi, apakah akan secerdas Ustadz Lutfi yang bisa memadukan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai teknologi dan perkembangan dunia. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Khalid Bahar, perwakilan orang tua murid atas kesaksian kebaikan almarhum selama almarhum memberikan dakwah, terutama dengan gaya khasnya beliau menyinggung, tapi dengan gaya santunnya sehingga orang tidak langsung tersinggung, orang hanya berpikir oh iya ya. Itulah gaya yang mungkin tidak dimiliki oleh beberapa ulama di negeri ini. Baik, ada yang lain selain Pak Khalid Bahar dari sahabat almarhum atau dari rekan kerja almarhum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa bicara sebentar? Silakan. Nama saya Haris Tahar. Saya dari anaknya
Ida, namanya Farida dari Buncit. Tapi kami tinggal di Australia atas nama Dompet Duafa Australia yang pernah mengundang Ustadz Lutfi ke Australia. Kami kirimkan bela sungkawa. Maaf bahasa saya kurang bagus, tapi di Australia pas dengar kabar Ustadz Lutfi telah wafat, pada kirim banyak salam kepada keluarganya dan bela sungkawa kepada keluarganya, dan mereka shock, dan juga mereka mengatakan insya Allah dia dalam tempat yang baik di sisi Allah, karena mereka semua ngaku Ustadz Lutfi adalah orang baik dan mereka kagum ilmunya dia. Jazakallah khairan katsira. Atas nama Dompet Duafa Syariah kami kirimkan salam kepada keluarga dan bela sungkawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Nat, dari Australia ini. Iya Ustaz, dari Australia. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Haris Tahar yang telah mewakili. Bukan Ustaz. Bukan Ustaz. Antum keluarga, Ustaz. keluarga. Ya keluarga ya, nggak apa-apa. Semuanya kita jadikan orang-orang baik. Yang alhamdulillah perwakilan dari keluarga juga yang ada di Australia memberikan kesaksian yang sangat luar biasa kepada almarhum. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan kebaikan almarhum untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Syukran, terima kasih. Ada yang lain lagi? Silakan. Sampai Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I want to make a short notice. May Allah give rahmat to Ustad Ahmed Lutfi, and I only want to tell that I have usually no respect for Alim and Ustad, because most of them has not enough knowledge. But Ahmed Lutfi was really different. He's the best Ustad and best person I ever met, because 2005 he made wakil to me for the marriage. And not only that, I met him also in the Hajj season, and I can ask him very difficult questions where he was able to give me good answer and explanation why. Even the question which is, let's say, very, very private, in the problems in the marriage that someone can have, he give me really, really good answers with satisfaction and help. And not only that, he as a person, he gave me the pleasure to sleep in his library. In the library, yeah. He make hospitality, and I have the greatest respect to him, and I really love him, not only now, also for the future, because I have the greatest respect to him of his work, that he was able to make implementation of Islam to the present. That means his hadith working in with the latest new technology. That means let's say internet, blockchain, digital changing of our world, and that was very, very important. And what I really find amazing was that he installed, let's say, training center for the kids or for the adults who want to go to Hajj. You know, that's very, very special. I mean, even in Turkey, there's no place like, which was, huh?
manasik Hajj. Yeah. So I'm very happy, and Alhamdulillah, I met Ahmed Lutfi. I'm very grateful to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, and I'm sure Allah loves him a lot. Amin. He will have really good place in the next Amin. dunya. Amin. Thank you from Mr. Seno, Turki. Yes. Ya, beliau salah satu suami dari guru kita, teman kita, sahabat kita, Ustaz Nurbaiti, dan beliau sempat dijadikan menjadi saksinya beliau almarhum ketika beliau nikah, dan beliau juga salah seorang yang pernah berkunjung ke Al-Bukhari beberapa kali, kemudian juga sempat membaca bukunya almarhum, dan beliau sangat kagum dengan almarhum ini karena mempunyai pikiran yang sangat luar biasa, visionaris gitu, untuk berpikir ke depan bagaimana almarhum ini dijadikan sebagai ulama yang bisa memberikan inspirasi bagi beliau, terutama untuk digitalisasi dan informasi digital ya, dengan program-program yang selama ini kita rasakan. Thank you Ustadz Seno from Turkey. My name is Ijaz Sudrajat. Oke, baik, ada yang lain? Ada yang lain silakan dari guru, karena waktu sudah jam 11:30. Ustaz Nurbaiti mungkin mau tambahkan? Seluruh Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Malaysia. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Ustaz Ijaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak pakai video karena saya di jalan. Baik. Sehingga mengganggu sinyal gitu ya. Baik. Terima kasih Ustaz Ijaz, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah Fauzi, masih keponakannya Kak Ulut ya, Ustaz. Alhamdulillah. Makan. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, salam sehat semuanya. Cingida dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ini. Kami dari Malaysia ikut bela sungkawa atas kepergian guru kita, kakak kita, dan juga saudara kita. Salam dari teman-teman di Malaysia. Kebetulan saya sekarang ada di kota Kinabalu, Sabah. Tahun 2000 saya di Kuala Lumpur bersama teman-teman kuliah di Universitas Kebangsaan Malaysia, tempat Dr. Lutfi menyelesaikan disertasi doktoralnya di sana. Dan kebetulan ketika Oktober 1999 itu Kak Ulut menyelesaikan disertasinya. Novembernya kemudian saya coba angkat di sebuah majalah Panji Masyarakat artikel yang kebetulan saya waktu itu jadi wartawan di majalah Panji, dan insya Allah saya wawancara beliau di rumahnya, dan alhamdulillah di November 1999 itu muncullah artikel pertama tentang Kak Ulut dengan hasil risetnya yang luar biasa dan mendapat pujian di UKM dan di Malaysia, dan berdasarkan hasil risetnya itulah kemudian alhamdulillah Kak Ulut namanya muncul dan akhirnya dikenal di Indonesia setelah pulang dan mengajar di UIN kalau tidak salah, di IAIN Jakarta masih. Jadi alhamdulillah dengan tulisan itu kita bisa mengenalkan Dr. Lutfi tidak hanya sebagai orang Betawi tapi juga sebagai seorang intelektual Muslim yang kajiannya sangat terbatas, sangat jarang orang yang mengkaji secara mendalam dan secara serius tentang ilmu hadis, dan akhirnya sampai akhir hayat beliau masih tetap konsisten dan malah sangat mengembangkan kajian-kajian keislaman, tidak hanya hadis, dan sampai membentuk pusat kajian hadis di sebelah Masjid Baitul Mughni. Saya kira itu peran yang sangat penting bagi tidak saja bagi kita Muslim, tapi juga menjadi bahan kajian tidak saja di Malaysia tapi juga di dunia intelektual ya, di kampus-kampus lain di dunia.
dari situ insya Allah kita bersaksi semua bahwa almarhum insya Allah min akhlil khair, dan kita yang penting adalah bagaimana kita melanjutkan apa yang sudah beliau upayakan, apa yang sudah beliau kerjakan dengan karya peninggalan karyanya yang sudah kita kenal bersama. Dan ini PR bagi kita semuanya, bahwa kita tidak boleh begitu saja adem ayem, harus berjuang keras untuk mendapatkan apa yang sudah beliau kerjakan selama ini. Ini saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa tampilkan video karena masih di jalan ya, sambil jalan. Insya Allah nanti malam pun kita akan hadir gitu ya, bersama teman-teman yang mungkin sudah saya kasih tahu di Malaysia. Salam dari Malaysia, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga selalu sabar dan tabah. Dan yang penting bagi kita juga, kita tidak boleh lalai, karena COVID tetap berada di samping kita, entah di mana-mana. Dan mengutip juga almarhum di akhirnya, kalau sudah kalau sudah maut datang, kita tidak bisa milih, gitu kan? Tinggal bagaimana Allah mengambil hayat kita. Itu aja dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Salam dari jauh, salam kangen, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ustaz Nasrul dan Malaysia. Sebagai keluarga, beliau sangat paham betul bagaimana sepak terjang almarhum selama di Malaysia sampai beliau mendapatkan gelar doktornya, dan mudah-mudahan ini nambah lagi kebaikan-kebaikan beliau yang bisa mengantarkan beliau dengan mudah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada? Silakan. Ya, mungkin saya sedikit ya. Ya, silakan dari guru ya, perwakilan guru dari Bu Yani. Ya, silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang kami hormati pengurus perguruan SD Al-Mughni, para dewan guru, para partisipan doa bersama untuk guru kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Lutfi Fatullah MA. Hari ini betul-betul ujian buat sekolah SD Al-Mughni, perguruan SD Al-Mughni, terutama lembaga TK, SD, dan SMP, karena sosok panutannya, pemimpin dan guru kita sekalian semua meninggalkan kita untuk selama-lamanya. 21 tahun, terutama untuk SD, bukan hal yang atau melupakan jasa-jasa beliau. Saya ingat sekali waktu awal beliau mendirikan SD Al-Mughni, karena saya angkatan yang pertama setelah Pak Wahab. Kita sama-sama berjuang waktu itu kerja keras untuk memajukan sekolah. Waktu itu coba ada TK setelah SD baru TK, untuk terus berjuang sampai pada titik saat ini, terutama motivasi beliau yang memang terus-menerus kepada guru-guru yang tak henti-hentinya, sehingga tercetus bahwa beliau menginginkan bahwa alumni SD Al-Mughni ingin menjadi menteri, dan itu terus digaungkan oleh beliau, dan mudah-mudahan depannya alumni SD Al-Mughni benar-benar ada yang menjadi menteri. Pasti banyak kenangan bersama beliau, 21 tahun, terutama guru-guru yang lama, pasti banyak kenangan bersama beliau, karena beliau begitu
lembut, begitu baik, tidak bosan-bosannya untuk memotivasi guru, dan selama hidupnya nggak pernah marah sama guru-guru. Ini adalah ujian yang terberat sekolah, dan terakhir pun beliau masih, mungkin beliau masih ada kurang sehat, namun beliau masih sempat untuk memberikan sambutan pada wisuda tahun ini di angkatan 17. Angkatan 17 ini betul-betul angkatan yang luar biasa, angkatan yang betul-betul anak-anaknya betul tangguh, dan sebenarnya 17 tahun ini harusnya diberikan kenangan yang terindah. Namun ini adalah ujian 17 tahun pengabdian lulusan alumni, namun ditinggalkan oleh direktur perguruannya. Mungkin saya tidak banyak berkata lagi, karena memang beliau terlalu banyak kebaikannya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Saya atas nama SDT Al-Mughni mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya dan turut berduka cita. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya. Kami yakin beliau adalah ahli khair, ahli baik. Dan semalam pun kesaksian dari istrinya Pak Hasan yang punya teman perawat yang merawat beliau ketika sakit di rumah sakit Pasar Minggu, menyebutkan bahwa beliau di akhir-akhirnya walaupun dalam keadaan koma, tanpa sadar beliau terus mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini menandakan bahwa beliau husnul khotimah. Allah tempat beliau yang terbaik, dan mudah-mudahan kita semua kuat untuk menerima ujian ini, terutama keluarga besar, keluarga dari Pak Dr. Lutfi. Mudah-mudahan sabar, tinggal kita melanjutkan cita-cita beliau yang belum tersampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi, bekerja sama, perguruan, sekolah, untuk mewujudkan cita-cita beliau di kemudian hari. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi pada keluarga besar Bapak Dr. Haji Ahmad Lutfi Fatullah, kami dari keluarga besar SD Al-Mughni mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, terutama kepada istri beliau, kepada anak-anak beliau. Mudah-mudahan anak-anak beliau yang ditinggalkan menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ada tambahan dari Bu Nurbaiti tadi, istri dari Mr. Seno, sebagai salah satu murid dari dokter. Silakan Ibu Nurbaiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya adalah saksi hidup bagaimana saya mengenal beliau sejak 23 tahun yang lalu. Tahun 1998, beliau mengizinkan saya masuk ke dalam rumahnya untuk belajar ilmu agama, dan tentunya saya belajar privat langsung kepada istri beliau sebagai muslimah. Namun beliau dengan penuh keikhlasan, beliau bahkan mendatangi rumah orang tua saya dan mengatakan, mempersilahkan saya untuk masuk ke dalam rumah beliau yang begitu privat dan pribadi untuk menuntut ilmu, akidah, tauhid, akhlak langsung dari keluarga beliau. Dan bahkan saya mengenal keluarga besar beliau, Kak Ida. Semuanya saya diajak ke keluarga besar beliau, mengenal Umi dengan dekat. Semoga Allah meridai keluarga beliau semua. Sungguh saya adalah saksi hidup betapa kebaikan beliau begitu banyak. Beliau manusia yang bermanfaat bagi umat,
Saya tak bisa membalas kebaikan beliau kecuali dengan doa. Semoga beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bahkan saya pun dilepas dari rumahnya untuk menikahkan saya kepada seorang laki-laki yang beliau sudah tes. Laki-laki yang beliau sudah benar-benar diinterogasi oleh beliau apakah saya berhak, dan seperti seorang ayah melepas seorang anak perempuannya. Dia tidak pernah membedakan saya dengan keluarganya, walaupun saya benar-benar hanya orang luar yang benar-benar berniat hanya menimba ilmu dari keluarga beliau. Allah ridha alaikum ya Rabb. Bahkan untuk anak-anak saya ketika saya mudik ke Indonesia, masih saya diizinkan tinggal di rumahnya. Terakhir 7 tahun yang lalu. Saya adalah saksi hidup bagaimana kelembutan hati beliau sebagai seorang mukmin, mukhlis. Ya Rabb, bahkan dia menjadi saksi haji kami. Beliau mendatangi tempat kami saat kami berada melaksanakan ibadah haji. Beliau mendatangi kami, begitu jauhnya tempat beliau dari maktab satu ke yang lain. Ya Allah, beliaulah saksi kami. Beliau adalah saksi menikah kami dan juga di haji kami. Ya Rabbi, tak ada kata yang terbaik selain ucapan doa. Semoga Allah meridhoinya, merahmatinya, menyayanginya dan beri tempat terbaik saat ini. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Bu Nurbaiti dengan kesaksian beliau. Kita minta satu lagi, setelah ini lagi ada 5 menit lagi. Silakan satu orang lagi. Dari Bandung, Pak. Keluarga besar dari almarhum Dr. Ahmad Lutfi. Saya sebagai rekan beliau untuk mewakili segenap pimpinan universitas, mewakili segenap para dosen, dan mewakili segenap para mahasiswa, mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya bagi almarhum. Tentu kami tidak bisa menyebutkan banyak kebaikan yang telah beliau berikan kepada kami. Yang jelas kami semua yakin, kami semua tahu bahwa almarhum adalah orang yang baik. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah beliau berikan kepada kami semua di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kami berdoa semoga beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia di sisinya, dan kepada keluarga semoga diberi ketabahan, dan tentu kita semua akan mengenang jasa kebaikan dari beliau. Dan izinkan mungkin insya Allah kami juga di kampus akan menyelenggarakan doa bersama untuk beliau. Demikian yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat, kesaksian dari Bapak Hussein Anwar, salah seorang rekan almarhum yang bertugas di UIN Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati ya, di Bandung. Mudah-mudahan ini menjadi tambah lagi kesaksian kebaikan almarhum. Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat, untuk informasi terakhir bahwa insya Allah untuk malam hari ini seperti yang sudah beredar di media sosial, untuk doa bersama untuk 2 orang kiai kita, yaitu Kiai Abdul Rasyid dan juga kiai kita yang hari ini kita doakan nanti di malam ini. Kemudian untuk informasi besok insya Allah akan kita adakan juga tahlilan dan doa bersama via Zoom, yaitu yang akan dilaksanakan ba'da maghrib. Nanti untuk linknya akan di-share seperti hari ini. Baik, itu saja. Ada tambahan dari Umi Ida? Cukup? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin wal hadirat, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik untuk kita semua.
Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat, kurang berkenan, bahkan mungkin tidak enak didengar. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.